Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Septriana, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interferensi dan integrasi yang merupakan salah satu materi pokok dalam mata kuliah Ilmu Lugha Al-Ijtimai. Nah, interferensi dan integrasi merupakan dua topik dalam sosiolinguistik yang terjadi akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Nah, yang pertama yaitu interferensi. Pengertian interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa yang lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Dalam peristiwa interferensi digunakan unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Nah, faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi itu antara lain adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang tidak saja dalam struktur bahasa, melainkan juga keragaman kosakatanya. Nah, gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan atau pengidentifikasian penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Oke, kemudian ada jenis interferensi. Nah, yang pertama yaitu interferensi bunyi atau fonetik. Nah, interferensi ini terjadi apabila penutur tersebut mengidentifikasi fonem suatu bahasa pertama atau bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran. Contohnya, penutur dari Jawa selalu menambahkan bunyi nasal yang homogen di muka kata-kata yang dimulai dengan konsonan B, D, G, dan J. Misalnya kata Bandung, Bali, Depok. Nah, seharusnya kan Bali, Bandung, tapi kebanyakan orang Jawa mengatakan Bali, Bandung. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, interferensi tata bahasa atau morfologi. Nah, ini terjadi apabila seorang penutur mengidentifikasi morfem atau tanda bahasa pertama dan kemudian menggunakannya dalam bahasa kedua. Interferensi tata bentuk kata dan atau morfologi ini terjadi bila dalam pembentukan kata-kata bahasa pertama penutur menggunakan satu atau menyerap awalan atau akhiran bahasa kedua. Contohnya, awalan ke dalam kata ketabrak kan seharusnya tertabrak. Juga contoh kejebak, nah seharusnya kan terjebak. Kekecilan, seharusnya terlalu kecil, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu interferensi kosakata atau sintaksis. Nah, interferensi ini terjadi karena pemindahan morfem atau kata bahasa pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua. Bisa juga terjadi karena perluasan pemakaian kata bahasa pertama, yaitu memperluas makna kata yang sudah ada. Contohnya, seorang penutur bahasa Indonesia juga menguasai bahasa Inggris dengan baik, sehingga dalam percakapan sering terselip kata-kata bahasa Inggris. Nah, misalnya, planningku setelah lulus sarjana adalah sekolah di luar negeri misalnya. Di situ ada kata planning. Kemudian ada contoh lagi, mereka akan merit bulan depan. Nah, kata merit di situ yaitu bahasa dari bahasa Inggris, terselip kata bahasa Inggris di situ. Yang keempat yaitu interferensi tata makna atau semantik. Nah, yang pertama yaitu interferensi perluasan makna. Jadi peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Contohnya kata democration menjadi demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu interferensi penambahan makna, yang mana penambahan kosakata baru dengan makna yang agak khusus meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan. Contohnya penghalusan kata gelandangan menjadi tunawisma. Kemudian ada kata tahanan menjadi narapidana, seperti itu. Jadi yang lama masih tetap digunakan, juga masih mempunyai makna lengkap, namun ada penambahan kosakata baru. Kemudian ada interferensi penggantian makna, yaitu interferensi yang terjadi karena penggantian
kosakata yang disebabkan adanya perubahan makna. Contohnya, kata saya yang berasal dari bahasa Melayu yaitu sahaya. Kemudian perbedaan antara campur kode dan interferensi. Jadi memang ada perbedaan. Campur kode mengacu pada penggunaan serpihan bahasa dalam suatu bahasa. Sedangkan interferensi itu mengacu pada penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Tetapi serpihan-serpihan berupa klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa lain masih bisa dianggap sebagai peristiwa campur kode dan juga interferensi. Kemudian selanjutnya integrasi. Nah, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, menurut Mackey, integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Nah, dalam proses integrasi, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapannya, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Jadi cepat lambatnya unsur seserapan itu menyesuaikan diri terikat pula pada segi dasar kebutuhan bahasa penyerapnya. Kemudian contoh interferensi, contoh kalimat dalam bahasa Indonesia dari seorang bilingual Sunda Indonesia dalam bahasa Indonesia. Contohnya, mereka akan married bulan depan seperti tadi dari bahasa Inggris. Kemudian, omahe Bapak Ali sing gedhe dhewe ing kampung iko, yaitu dari bahasa Jawa. Yang dalam bahasa Indonesianya, rumah ayah Ali yang paling besar di kampung itu contoh integrasi. Kemudian contoh integrasi dapat terjadi dalam segala komponen kebahasaan, baik fonetik, fonemik, morfemik, ataupun semantik. Nah, misalnya kata polisi, telepon yang menunjukkan adanya integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Daftar Pustaka Chair Abdul dan Dauni Agustina, Hanum Inayah Nababan, Sosiolinguistik Suatu Pengantar, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.